Apakah kamu pernah kedatangan tamu yang bukannya membawa kabar baik, malah membawa kesombongan? Bayangkan, ada orang asing masuk rumah tanpa salam, menghina makanan yang kita suguhkan, bahkan merendahkan rumah kita. Apa yang akan kamu lakukan? Marah? Mengusirnya? Atau diam saja? Nah, inilah kisah lucu sekaligus penuh hikmah dari Abu Nawas, si cerdik dari Baghdad. Dalam cerita ini, Abu Nawas diuji kesabarannya oleh seorang tamu sombong. Alih-alih marah, ia justru menyiapkan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan tamunya seumur hidup. Penasaran bagaimana tamu itu akhirnya dilempar kotoran kuda di depan orang banyak? Ingin tahu bagaimana Abu Nawas membalik keadaan dengan cara yang kocak tapi bijak? Kalau begitu, mari kita mulai kisahnya. Para penjual membuka kiosnya, dan aroma roti baru saja keluar dari oven memenuhi udara. Abu Nawas menghirup dalam-dalam, merasa segar. Namun si tamu malah menutup hidung. Bau roti kampung. Di rumahku, roti dibuat dengan madu murni dan susu kambing terbaik. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Kalau sabar bisa dihitung, aku sudah menghabiskan separuhnya, batinnya. Perjalanan berlanjut. Mereka melewati pasar rempah. Warna-warni kunyit, lada, kayu manis, dan kapulaga tertata indah. Para pedagang berteriak menawarkan barang. Orang-orang saling tawar-menawar dengan riuh, tapi suasana penuh semangat. Lihatlah, Tuan, kata Abu Nawas ramah. Rempah-rempah Baghdad terkenal sampai ke negeri jauh. Tapi si tamu kembali mencibir. Rempah. Di rumahku, bumbu datang dari India langsung dengan kapal. Harga emas pun sanggup kubayar. Apa istimewanya pasar kecil ini? Abu Nawas tetap sabar. Ia terus berjalan sambil menahan geli di dadanya. Tunggu saja. Sabar ini sebentar lagi akan membuahkan hasil. Mereka melewati penjual kain, penjual buah, hingga akhirnya tiba di jalan yang lebih lengang. Dari kejauhan tampak pagar tinggi dengan pintu kayu besar. Di baliknya terdengar ringkikan kuda. Kemana kita? Tanya si tamu, agak penasaran. Abu Nawas tersenyum samar. Ke kandang kuda istana, Tuan. Di sini kuda-kuda terbaik dirawat. Mereka adalah kebanggaan Baghdad. Mereka mendekat. Di dalam kandang, puluhan kuda gagah sedang diberi makan. Kusir-kusir sibuk membersihkan. Sebagian mengangkut kotoran ke dalam bak besar. Bau khas kuda bercampur bau kotoran memenuhi udara. Si tamu spontan menutup hidung. Astaga! Bau sekali. Bagaimana kalian bisa hidup dengan ini? Abu Nawas melirik sekilas. Matanya menyimpan cahaya iseng. Ini baru permulaan, Tuan. Kau akan melihat sesuatu yang lebih mengesankan. Ia lalu melangkah lebih dalam, mendekati para kusir yang sedang bekerja. Suaranya dibuat keras agar semua mendengar. Wahai para kusir, wahai penjaga kuda yang gagah, lihatlah orang ini. Dia yang kemarin menghina kuda-kuda kalian. Katanya kuda kalian malas, jelek, dan tak layak ditunggangi. Kusir-kusir itu serentak menghentikan pekerjaan mereka. Mata mereka melotot, wajah memerah. Beberapa langsung menggenggam sekop penuh kotoran. Si tamu kaget, wajahnya pucat. Apa? Aku tidak bilang apa-apa. Tapi suara Abu Nawas terdengar lebih keras. Benar, dia merendahkan kuda-kuda kalian yang setiap hari kalian rawat dengan cinta. Katanya, bahkan keledai di negerinya lebih gagah dari kuda Baghdad. Suasana jadi tegang. Para kusir mulai bergerak mendekat. Si tamu mundur satu langkah. Keringat dingin menetes di keningnya. Sementara itu, Abu Nawas hanya berdiri santai dengan tangan di belakang. Bibirnya melengkung dalam senyum penuh rahasia. Sebentar lagi, kesombongan akan menemukan obatnya sendiri, batinnya. Kusir-kusir istana yang tadinya sibuk membersihkan kuda kini berhenti total. Sekop-sekop masih di tangan. Ember-ember penuh kotoran menunggu di samping mereka. Tatapan mereka tajam menancap pada lelaki asing yang berdiri di samping Abu Nawas. Benarkah kau menghina kuda-kuda kami? Tanya seorang kusir dengan suara berat. Apa-apaan ini? Aku tidak pernah. Si tamu tergagap, wajahnya pucat. Ia melirik Abu Nawas, berharap mendapat bantuan. Namun Abu Nawas berdiri tenang. Tangannya terlipat di belakang, bibirnya tersungging senyum misterius. Bukankah begitu, Tuan? Bukankah kau yang bilang makanan kampung tak layak dimakan? Bukankah kau juga yang selalu membanggakan negerimu di atas Baghdad?
Tentu wajar kalau kusir menduga kau juga merendahkan kuda mereka. Para kusir mulai bergumam marah. Berani-beraninya menghina kuda Baghdad. Padahal kami merawat mereka siang dan malam. Tak menunggu lama, seorang kusir yang paling dekat langsung menciduk kotoran dengan sekop dan melemparkannya. Plak! Kotoran basah mengenai jubah mewah si tamu, meninggalkan noda hitam kehijauan yang menyebar cepat. Wah! Jijik! Apa yang kalian lakukan? Jerit si tamu. Namun lemparan pertama seperti aba-aba. Kusir lain ikut-ikutan. Ember demi ember terangkat, sekop demi sekop terayun. Hujan kotoran kuda pun tercurah ke arah lelaki sombong itu. Plok! Plak! Dur! Kotoran menempel di sorban putihnya, meluncur ke wajah, bahkan masuk ke mulutnya yang terbuka karena berteriak. Puh! Puh! Astaga, busuk sekali! Ia meloncat-loncat panik, berusaha menutupi kepala dengan tangan, tapi kotoran terus menghujaninya. Orang-orang yang lewat berhenti menonton. Sebagian menutup hidung, sebagian lagi tertawa terbahak-bahak. Lihat! Lelaki sombong itu sekarang jadi patung kotoran, seru seorang anak kecil. Si tamu berlari-lari kecil ke sana kemari, tapi para kusir terus mengejarnya sambil melempar. Sampai akhirnya ia terjatuh di tanah becek, seluruh tubuhnya penuh kotoran dari ujung kepala sampai kaki. Dengan wajah belepotan, ia menoleh ke Abu Nawas dan berteriak, Abu Nawas, mengapa kau biarkan ini terjadi? Bukankah aku tamumu? Bukankah aku datang ke rumahmu? Aku dipermalukan. Abu Nawas melangkah pelan mendekatinya. Suaranya tetap tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Bukankah engkau datang untuk menguji kesabaranku? Lihatlah, aku tetap sabar. Aku tidak marah. Aku tidak melemparmu. Aku bahkan tidak berteriak. Yang marah adalah mereka yang kau hina, dan mereka membalas dengan cara mereka sendiri. Si tamu terdiam. Nafasnya terengah, tubuhnya lengket dan berbau busuk. Orang-orang di sekitar menatap dengan tatapan campuran antara kasihan dan geli. Abu Nawas melanjutkan, kesombongan, Tuan, bukan hanya membuatmu dibenci manusia. Ia juga membuatmu tak mampu melihat kebaikan sekecil apapun. Kau menolak makanan karena sederhana. Kau menghina rumah karena kecil. Kau mengeluh tentang kasur karena tipis. Padahal semua itu adalah nikmat. Dan lihatlah hasilnya. Kau sekarang bergelimang sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan. Kotoran kuda. Lelaki itu menggertakkan gigi, tapi akhirnya matanya basah. Perlahan ia menundukkan kepala. Benar, aku yang bersalah. Aku sombong. Aku menghina tanpa alasan. Dan inilah balasannya. Maafkan aku, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum tipis. Aku tidak marah padamu, Tuan. Bahkan aku berterima kasih, karena kesabaran yang kutahan akhirnya membuahkan pelajaran besar. Dan percayalah, kadang kotoran bisa menjadi guru yang lebih mujarab daripada 1000 nasihat. Si tamu menunduk malu, tubuhnya masih bau busuk. Orang-orang tertawa lagi, tapi kini bukan ejekan, melainkan tanda bahwa mereka memahami pelajaran hari itu. Dan sejak hari itu, lelaki sombong itu tak pernah lagi merendahkan orang lain. Setiap kali ia merasa angkuh, ia segera teringat bau busuk kotoran kuda yang pernah menempel di tubuhnya, dan ia kembali merendah.